Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman ya, di video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate sebuah video informasi terkait pengisian daftar riwayat hidup guru honorer yang lolos tahap 1 P3K guru di SSCASN, yang mana di bagian kedua ini atau part kedua ini kami akan membagikan informasi tutorial yang benar tentang cara benar dan tepat mengisi data riwayat pendidikan guru honorer yang lolos P3K guru tahap pertama di menu DRH online SSCASN 2021. Teman-teman honorer jangan sampai salah isi. Nah, ini adalah part keduanya. Tadi kami sudah mengupload part pertamanya untuk pengisian data perorangan. Nah, di part kedua ini kita langsung masuk saja setelah teman-teman login dan mengisi data perorangan. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan data perorangan, maka teman-teman akan mengklik data pendidikan, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, di data pendidikan nantinya ada beberapa data yang teman-teman harus input ya. Mohon jangan sampai salah isi. Yang pertama di sini adalah pendidikan di dalam dan di luar negeri. Jadi teman-teman menginput pendidikan teman-teman yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Tapi kebanyakan kan teman-teman ini menimba ilmu pendidikan di dalam negeri. Misalkan mulai tingkat SD, SMP, SMA, kemudian S1 itu diinput di tambah pendidikan teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada kursus latihan di dalam dan di luar negeri, itu teman-teman juga isi kalau memang ada. Nah, di sini kita rinci sespesifik mungkin. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, kita klik tombol ubah. Nah, jadi teman-teman ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silahkan ubah data, setel tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Jika teman-teman sudah mengisi data riwayat pendidikan, lantas teman-teman ingin menggantinya, maka klik saja tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silahkan ubah data, setel tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik ubah pendidikan ya, ubah data pendidikan tingkat pendidikan S1 sarjana, jurusan S1 akuntansi, nama PT Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau gelar depan ini kan tidak ada ya teman-teman ya, jadi dikosongkan saja. Gelar belakang anggaplah SPD ya atau SE, itu diisi SPD. Kemudian akreditasi kampusnya apa, apakah A atau B, tempatnya Malang atau Malang Kota. Maksudnya di sini adalah tempat teman-teman menyelesaikan ijazah S1 ya. Ini khusus untuk tempatnya. Kemudian teman-teman harus menginputkan nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama pejabat yang menandatangani ijazah. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ijazah S1 teman-teman ya. Jadi yang sangat menentukan itu adalah ijazah S1 teman-teman ya. Nah, karena kenapa? Karena inilah ijazah S1 yang teman-teman pakai mendaftar P3K guru dan dinyatakan lolos ya. Jangan sampai salah di situ teman-teman ya. Jadi saya ulangi, perhatikan tingkat pendidikannya, pastikan sudah tertulis S1 ya. Pastikan sudah tertulis S1. Nah, seperti ini. Kemudian jurusannya apa? Kalau misalkan di ijazah teman-teman tertulis jurusan S1 pendidikan guru sekolah dasar, teman-teman silakan klik saja pendidikan sekolah dasar, maka akan muncul pilihan S1 pendidikan guru sekolah dasar. Kalau teman-teman PGSD, disesuaikan dengan mapel yang ada di ijazah. Kemudian nama sekolah atau PT-nya juga itu akan muncul secara otomatis. Kalau tidak, diketik manual saja akan muncul nantinya teman-teman ya. Gelar depan ini dikosongkan kalau memang tidak ada. Namun yang biasanya terisi adalah pastinya gelar belakang ya, atau gelar SPD kalau keguruan ya, seperti itu. Kemudian akreditasinya, perhatikan akreditasi kampusnya, akreditasi perguruan tingginya diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian tempat
teman-teman mendapatkan ijazah misalkan Universitas Negeri Makassar, berarti berada di Kota Makassar, seperti itu teman-teman ya. Di sini juga akan muncul secara otomatis. Di sini ada keterangannya, isi dengan nama kota atau negara, maka dia akan muncul secara otomatis nantinya ya. Kemudian teman-teman masukkan nomor ijazah S1 ya. Kemudian tanggal ijazah. Setelah itu teman-teman masukkan nama pejabat penandatangan ijazah ya. Ini nomor ijazah, nama tanggal ijazah, dan nama pejabat penandatanganan ijazah. Jadi sekali lagi usahakan berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data ya yang sangat penting untuk data pendidikan teman-teman pada saat menginput atau mengubah ya. Nah, setelah dianggap benar, maka teman-teman silakan saja tekan tombol simpan di sini. Nah, ya seperti itu ya. Nah, sekarang kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan setingkat lebih tinggi. Misalkan ya, teman-teman pada saat melamar adalah S1, padahal sebenarnya teman-teman memiliki ijazah S2. Ketika teman-teman menginputkan jasa S2 itu tidak bisa teman-teman, karena itu sudah setingkat lebih tinggi. Jadi yang bisa itu adalah yang digunakan pada saat melamar ya. Tidak boleh setingkat. Beda kalau kita menginput ijazah SD, SMP, karena itu tidak setingkat teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek lagi keterangannya. Misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, sistem informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, maka penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki degree S1 lalu ingin menambahkan keduanya, ingin menambahkan pendidikannya misalkan S1 manajemen, maka secara otomatis akan gagal juga teman-teman ya. Di sini keterangannya akan gagal ya. Akan gagal diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, jadi data pendidikan yang mana saja yang harus kita input di daftar riwayat hidup? Di sini teman-teman perhatikan, yang pertama itu harus wajib menginput data pendidikan peserta sejak sekolah dasar, berarti ijazah SD. Kemudian ijazah SMP dan sederajat, SMA dan sederajat. Bagaimana caranya? Dengan cara mengklik tambahkan pendidikan, seperti itu ya. Nah, misalkan teman-teman ingin masukkan SLTP, tampilannya seperti ini. Di sini muncul keterangan tambah pendidikan, masukkan sesuai dengan ijazah SLTP teman-teman ya. Nah, mulai dari tingkat pendidikan, jurusan, nama PT, akreditasinya apa, tempatnya apa, tempat SLTP teman-teman itu di mana, kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazahnya, dan nama pejabat penandatangan ijazah itu diisi dengan benar dan tepat. Jangan mengarang-ngarang teman-teman ya. Usahakan kalau teman-teman mengisi itu harus ada ijazah aslinya ya. Harus ada ijazah asli yang dipegang untuk dijadikan panduan ya. Nah, seperti itu. Setelah dianggap benar, maka teman-teman langsung saja tekan tombol simpan, seperti itu ya. Tekan tombol simpan. Nah, di sini lebih jelasnya lagi. Berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan, yaitu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP sampai SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda dapat menambahkan, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi ketika teman-teman belum mengakhiri proses pendaftaran daftar riwayat hidup di SSCSN, maka secara otomatis teman-teman tetap bisa untuk mengubahnya. Seperti itu ya. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol. Nah, di sini teman-teman langsung saja klik tombol ya, klik tombol simpan ya. Selanjutnya, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Misalkan data pendidikan teman-teman sudah isi, maka kita klik saja tombol selanjutnya. Di sini teman-teman klik saja tambah kursus ya.
tambah kursus. Nah, di sini datanya untuk tambah kursus itu kalau memang ada teman-teman ya, nama kursus, instansi pemerintah penyelenggara ya. Seperti itu, mulai tanggal selesai dan harus menyiapkan nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, dan instansi penyelenggara. Jadi usahakan kalau memang ada kursus itu wajib diisi sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan data yang ada di sertifikat kursus yang teman-teman miliki. Seperti itu. Jika kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Misalkan nantinya di daftar riwayat hidup itu, ternyata pada saat teman-teman sudah mengklik tambah kursus dan ternyata memang sudah ada data kursus yang terinput sebelumnya, maka teman-teman hanya bisa mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan pilih saja nama jenis kursus-kursus yang tersedia, itu dipilih seperti itu. Kalau memang jenis kursusnya telah tersedia. Beda kalau tidak, maka teman-teman bisa mengisi secara manual seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang ketiga.